Tak banyak dari para penggebuk bedug Inggris ini memiliki vokal yang ciamik, apalagi berani show off mensejajarkan dirinya dengan sang frontman. Ialah Taylor Hawkins. Tak hanya pandai bermain drum, Hawkins juga memiliki olah vokal yang baik. Ia beberapa kali ikut mengisi suara selama konser Foo Fighters dan mengcover beberapa lagu terkenal, seperti saat tampil bersama Jimmy Page dan John Paul Jones dari Led Zeppelin pada 2008 silam. Kala itu, ia bernyanyi sedangkan Dave Grohl memegang drum. Dan celakanya, Hawkins mengisi peran itu dengan penuh percaya diri. Ia sukses membawakan musik rock yang cadas tanpa mencoba meniru gaya bermusik Dave Grohl. Lalu, bagaimana sekelumit perjalanan dari drummer yang juga merupakan elemen kunci dari suara dan citra grup Foo Fighters ini? Yuk kita bahas. Drummer bernama asli Oliver Taylor Hawkins ini lahir di Fort Worth, Texas pada tanggal 17 Februari tahun 1972. Saat berusia 4 tahun, keluarganya pindah ke Laguna Beach, California. Kecintaan Taylor Hawkins pada musik sudah terlihat sejak kecil. Saat remaja, Hawkins bermain untuk band yang berbasis di Orange County, Sylvia. Ia lalu menjadi drummer untuk penyanyi Seth Jordan. Tak lama kemudian, Hawkins menjadi drummer Alanis Morissette pada tahun 1995. Dalam kesempatan ini, ia ikut dalam tour untuk promosi album Jagged Little Pill dan Cannot. Dia juga muncul di musik video untuk single You Oughta Know, All I Really Want, dan You Learn, serta muncul di VHS DVD Jagged Little Pill Live 1997. Setelah 2 tahun bersama Alanis Morissette, Taylor Hawkins dihubungi Dave Grohl yang tak lain adalah teman lama. Grohl mengaku sedang mencari drummer baru untuk mengisi kekosongan posisi tersebut setelah William Goldsmith meninggalkan Foo Fighters. Saat itu, Grohl tidak langsung mengajak Hawkins karena sedang tur dengan Alanis Morissette. Terlebih nama Foo Fighters belum begitu besar dibandingkan Alanis Morissette. Namun, Grohl terkejut karena Hawkins mengajukan diri untuk bergabung dengan bandnya dan menjelaskan, dia ingin menjadi drummer di sebuah band rock daripada untuk aksi solo. Akhirnya, pada tanggal 18 Maret 1997, Hawkins resmi menjadi drummer Foo Fighters setelah 2 tahun menjadi drummer Alanis Morissette. Tak hanya menjadi drummer Foo Fighters, Hawkins juga mengisi vokal, gitar, dan piano saat rekaman. Pria yang identik dengan rambut gondrongnya ini bahkan sempat menunjukkan kepiawaiannya dalam bernyanyi saat membawakan lagu Have a Cigar milik Pink Floyd. 2 versi dari lagu tersebut dirilis, satu sebagai track untuk B-side dari album Learn to Fly, dan satu lagi untuk album soundtrack Mission Impossible 2. Dia juga menyumbangkan suaranya pada single Cold Day in the Sun dari album In Your Honor, dan membawakan single I Feel Free milik Cream, yang muncul sebagai track side B dari album DOA dan EP bertajuk 5 Songs and a Cover. Hawkins juga menjadi vokal utama saat tampil membawakan single Life of Illusion milik The Walls. Kemudian, dia menjadi vokal utama untuk single Sunny Rain, sebuah lagu di album Concrete and Gold milik Foo Fighters. Seperti yang sudah disinggung tadi, tak hanya untuk rekaman, Hawkins juga beberapa kali ikut menyanyi dalam pertunjukan langsung Foo Fighters. Setidaknya ia membawakan satu lagu dalam setiap pertunjukan. Selain itu, Hawkins juga berkontribusi pada penulisan lagu-lagu Foo Fighters, dan terdaftar sebagai penulis lagu di setiap album Foo Fighters sejak There's Nothing Left to Lose. Di grup band Foo Fighters, Hawkins telah bergabung dengan 8 album studio. Album terbarunya adalah Medicine at Midnight yang dinominasikan Grammy pada tahun 2021. Semasa hidupnya, ia juga tergabung dalam ratusan konser yang diselenggarakan oleh Foo Fighters dan proyek sampingan lain yang dipimpin oleh Grohl. Di mana salah satu proyek terkenalnya adalah aksi parodi sebagai bentuk penghormatan kepada grup musik Bee Gees. Sepanjang karirnya, Hawkins juga telah merilis karya di luar Foo Fighters. Salah satunya merilis LP self-titled pada tahun 2006, yaitu proyek sampingannya dengan Cuttle Raiders.
Taylor Hawkins dan Cool Tail Riders kemudian merilis dua album studio lagi, Red Light Fever pada tahun 2010 dan Get the Money pada tahun 2019. Hawkins juga bermain untuk band lain, salah satunya Coheed and Cambria dalam album Coheed and Cambria, Good Apollo, I'm Burning Star Ivy, dan Volume 2 Nowhere for Tomorrow. Namun, pada tahun 2011, Hawkins menderita overdosis heroin dan sempat menjalani koma selama 2 minggu. Meskipun ia menganggapnya hanya sebagai kecelakaan saja, bukan sebuah kondisi kecanduan. Namun sayang, ajal menjemputnya 11 tahun kemudian. Tepatnya pada tanggal 25 Maret 2022 waktu setempat, Taylor Hawkins ditemukan tewas di sebuah kamar hotel di Bogota, Kolombia. Sebelum meninggal dunia, Hawkins tampil bersama Foo Fighters dalam acara festival musik Lollapalooza, Argentina pada tanggal 20 Maret 2022. Ini menjadi penampilan terakhir Hawkins bersama band yang telah membesarkan namanya tersebut. Kematian Hawkins diumumkan secara langsung oleh pihak Foo Fighters melalui pernyataan resmi yang diunggah melalui akun Instagram mereka. Taylor Hawkins meninggalkan seorang istrinya dan 3 anak dari pernikahan mereka. Awalnya, banyak yang menganggap bahwa kematian Hawkins karena overdosis. Namun, Jaksa Agung Kolombia secara tegas menolak penggunaan kata overdosis terkait kematian Hawkins. Meski hasil forensik menemukan ada sebanyak 10 zat yang terkandung dalam tubuh musisi berusia 50 tahun itu. Adapun 10 zat yang dimaksud, yakni THC atau ganja, antidepresan, trisiklik, benzodiazepin, dan opioid. Ahli forensik mengatakan bahwa Taylor Hawkins mengalami pembengkakan jantung yang luar biasa saat ditemukan meninggal dunia. Institut Nasional Kedokteran Forensik akan melanjutkan penyelidikan untuk mencari tahu penyebab pasti dari kematian Taylor Hawkins. Kantor Kejaksaan Agung akan melanjutkan penyelidikan dan akan melaporkan hasil yang diperoleh secara tepat waktu. Ya, Taylor Hawkins meninggal dunia saat Foo Fighters berada di tengah tur Amerika Selatan. Mereka dijadwalkan akan kembali ke Amerika Serikat untuk tampil di Grammy Awards pada tanggal 3 April 2022. Taylor Hawkins dikenal sebagai seorang drummer yang imajinatif dengan kemampuan yang mumpuni di musik rock. Untuk itu, ia memiliki peran yang penting dalam musik Foo Fighters bersama vokalis Foo Dave Grohl, yang merupakan salah satu drummer terhebat dalam sejarah rock. Mungkin sangat menyakitkan rasanya menjadi sosok Dave Grohl yang harus kehilangan rekan satu bandnya, yang dimana dulu ia juga sempat merasakan duka yang mendalam ketika kehilangan sahabatnya Kurt Cobain di Nirvana. Rest in peace, Taylor Hawkins. Kau dan Cobain akan selalu dikenang sebagai musisi yang luar biasa. Selamat beristirahat, tangan-tangan karya. Salam rock and roll.